sebelum sebelum Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat dari Bait Hamikdas atau Bait Hamikdas itu kalau di Islam Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram, itu sebelumnya Rasulullah SAW dan umat Islam mengarah kiblat ke Bait Hamikdas atau Al-Maqdis. Tetapi setelah turun ayat Quran surat 144 untuk menggenapi nubuatan Yesus di dalam Yohanes bahwa arah kiblat akan dipindahkan, ya, bukan di Yerusalem kata Yesus, bukan di gunung ini, nanti ke Mekah kata Yesus, ya. Dan terbukti di dalam Al-Quran surat ke 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144, untuk mengefisiensikan waktu saya baca terjemahannya aja, ya. Dan gini, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, ya, sebelumnya ke Masjidil Aqsa, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Bible, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpalingnya ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani semakin yakin terhadap kebenaran Islam. Abaime, terima kasih. Karena kata Yesus, kamu akan ibadah bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi akan dipindah ke Masjidil Haram. Oleh karenanya naib sekali apabila sekarang ada oten-oten yang mengatakan kita menyembah batu. Padahal Daud dan Yesus kalau beribadah kepada Allah ngarahnya ke batu. Nanti tolong RK, jelaskan kepada saya, ini pertanyaan saya. Jelaskan kepada saya bagaimana bentuk mezbah dan bait Allah di dalam perspektif Alkitab. Biar orang Kristen tahu bahwa ketika Yesus menyembah ke bait Allah, itu bait Allahnya bukan berbentuk emas, tapi berbentuk batu. Jadi kalau ada oknum Kristen yang menghujat Islam menyembah batu, Yesus pun menyembah batu. Kalau asumsinya semacam itu, waliyauzubillah, baik Yesus, Abraham, Nabi Muhammad, David menyembah hanya kepada Allah. Adapun arah kiblatnya, ya, ke Baitullah. Kalau dalam bahasa Ibrani, Bethel, makanya ada di Indonesia ini Gereja Bethel Indonesia. Tahu nama gerejanya, tapi sedikit di antara mereka yang memahami apa itu Bethel. Bethel itu bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Baitullah, dalam bahasa Ibraninya Bait, rumah, Elohim, Allah, Eloah. Nah, sekarang pertanyaan saya, RK. Terima kasih atas kejujuran kamu meminta tema tentang arah kiblat. Ternyata kalau orang Kristen memahami Bible-nya, mereka akan paham bahwa umat Islam bersujud ke arah bait Allah itu bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Hajar Aswad, tetapi itu adalah arah kiblat. Pertanyaan saya, tolong jelaskan bentuk mezbah dan bait Allah itu apa, dan definisikan apa itu mezbah dan apa itu bait Allah berdasarkan Bible. Bentuknya bagaimana? Apa itu mezbah? Apa itu bait Allah? Iya. Ada berapa fungsi dari mezbah? Allah kadalah. Wah, terima kasih teman-teman, kita menang nih. Ya kan, udah berapa lama nih kita nggak PK nih. Kita menang nih, si RK udah kelojotan nih. Jangan bengong RK, taubat aja kau. Oke, baik Nandar ya. Nandar, pertanyaan saya satu aja nggak dijawab. Ya. Saya bertanya, satu aja loh, paling simple. Apakah Nabi Muhammad sebelum kiblat itu dipindahkan berkiblat ke arah Yerusalem? Satu aja pertanyaan saya. Ada, dia menyembah. Tunjukkan di mana bukti, tunjukkan di mana dasarnya.
Selesaikan, clearkan perkara. Nah, saya ingin kamu tunjukkan, kamu bakal kena. Kamu bilang ada kan? Oke, saya keep itu ya. Nanti di sesi ketiga saya akan babat di situ. Ya. Kamu bertanya-tanya, Nandar. Ya, saya jelaskan kamu, Nandar ya. Ayat yang kamu pakai, ayat yang kamu gunakan di dalam Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4 di sini mengatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa akan menyembah Bapa bukan gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ini pernyataan Yesus sendiri. Bukan berarti pernyataan ini bahwa Yesus menyuruh kita menyembah kiblat yang ada di Mekah. Tidak pernah. Kapan datang keselamatan dari Arab? Tidak ada. Gak ada keselamatan datang dari Arab, cerita dari Alkitab. Gak ada. Nah, sekarang Nandar, saya akan menjelaskan kamu sedikit tentang Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Saya akan menjelaskan sedikit Yohanes pasal 4 ayat 24. Berbicara tentang gunung. Mengapa demikian? Ya. Dimulai dari sebuah latar belakang bahwa orang Samaria adalah wilayah dan ada tinggal di tanah pegunungan pada saat itu secara sejarah. Orang teman-teman Kristen pun harus memahami ini ya. Dari latar belakang sejarah. Ini didirikan oleh Raja Israel, Omri, ya, sekitar tahun 870. Nandar. Ya, sebelum Masehi. Ya. Dan kemudian orang Samaria ini bertahan atas serangan atas Asyur. Jadi orang Yahudi dengan orang Samaria ini betul-betul berbeda pandangan. Ya, berbeda pandangan sehingga terjadinya peperangan pada saat itu. Nah, Samaria ini bisa bertahan dengan serangan Asyur. Tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 33. Setelah dikepung selama 3 tahun baru bisa dikalahkan oleh bangsa Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Mereka pada saat itu mengirim 30.000 penghuni Samaria ke pembuangan yang diganti dengan koloni dari Asyur pada saat itu. Di bawah kekuasaan Persia. Persia Samaria menjadi ibu kota provinsi yang memerintah Yerusalem sampai saat Nehemia memperoleh kekuasaan untuk Yehuda pada saat itu. Nah, saya singkat cerita ya. Pada zaman istana Omri, 1 raja-raja tertulis itu yang meniru contoh-contoh ya. Contoh-contoh banyak sekali, tembok kota, sejumlah besar ukiran dan tulang-tulang gading, semuanya ini berbicara tentang sejarah dulu. Masalah gunung ya. Dalam Yohanes pasal 4. Setelah kekalahan Samaria pada tahun 721 sebelum Masehi, sebagian besar aslinya penghuni itu dibuang dan digantikan dengan kolonis-kolonis Asyur pada saat itu. Dengan demikian timbullah suatu bangsa campuran. Itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Selanjutnya mengangkat ya, dan mereka mengangkat Allah itu, Adonai itu, Elohim itu sebagai Allah negara. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 25 sampai 28 tertulis sangat jelas. Dan penghuni-penghuni yang asli itu betul-betul setia kepada Adonai, Allah. Nampaknya mereka ikut ibadat dalam 2 Tawarik. Sehingga Nandar, saya akan ini memang agak panjang nih Nandar. Berbicara tentang Samaria, serius ini panjang. Berbicara tentang Samaria ini, berbicara tentang Bene Israel, Son of Israel. Saya akan lanjut di sesi berikutnya. Ini akan sangat panjang. Saya tidak mungkin langsung satu kali Nandar, tidak mungkin. Panjang sekali ini kalau berbicara tentang latar belakang. Tetapi kalau berbicara kiblat, saya akan merujuk di dalam Alkitab seperti apa. Tetapi kamu jelaskan dulu, apakah Nabi Muhammad berkiblat ke arah Yerusalem sebelum kiblat itu dipindahkan? Baru kita lanjutkan. Thank you. Abe, terima kasih. Siapa tadi nih? Berkah selalu. RK gua nggak nyangka nih, nggak nyambung lagi. Sabar Nandar, kamu bakal kena nanti. Saya nggak mau buka kartu dong, nggak mungkin saya buka kartu. RK. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Orang Kristen di muka bumi sekarang ini sudah nggak kenal lagi arah kiblat. Mereka itu kiblatnya patung Bunda Maria disembah, ya. Kita lihat nih, kalau ini nggak ada dasarnya RK. Lihat nih, orang-orang sujud di bawah patung Bunda Maria nih, ya. Mereka sujud berdoa di patung. Ini dasarnya di mana? Ini dijadi kiblat mereka, ya. Jadi Yesus gak pernah ngajarkan satu nyanyian pun. Kasih sukacita, damai sejahtera. Pernah gak ngajarin Yesus kayak gitu? Gak ada. Tapi ibadah kalian nyanyi. Disuruh sujud ke arah kiblat malah nyanyi. Kalau nyanyi itu adalah ibadah, tentu Yesus yang paling pertama mengajarkan. Kidung jemaat itu harusnya yang ngajarin Yesus. Nggak pernah Yesus ngajarin nyanyi. Justru Yesus ngajarin bahwa arah kiblat akan berpindah dari Yerusalem ke arah Masjidil Haram. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, ya RK, perhatikan, saya sudah menjawab tadi. Kenapa kamu? Makanya kalau orang lagi menjawab itu didengarkan baik-baik nih. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalingnya ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Makanya banyak yang tercengang, wah ini benar Nabi Muhammad ini. Makanya Abdullah bin Hisam yang dulunya adalah Yahudi masuk Islam karena kebenaran Nabi Muhammad. Kalau di sini dikatakan berpaling ke arah Masjidil Haram, tentu arah sebelumnya adalah ke Masjidil Aqsa. Banyak riwayatnya, makanya kita lihat nih ya. Nah, ya kita lihat nih RK. Di dalam ini, sungguh kami melihat engkau, wahai Rasul, mengarahkan wajahmu ke arah langit berulang-ulang kali, demi menunggu wahyu turun kepadamu tentang urusan kiblat. Maka kami benar-benar memalingkan engkau dari Baitul Maqdis ini, dari Baitul Maqdis ke arah kiblat yang kau sukai. Sebelum Nabi Muhammad arah kiblatnya ke Masjidil Haram, umat Islam pada saat itu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Makanya sholat di Masjidil Haram itu pahalanya, saya lupa ya, pahalanya itu 1000 kalau tidak salah. Sedangkan kalau kita sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 berapa gitu. Saya lupa teman-teman, mohon diralat nanti ya. Ada arah kiblat. Jadi kalau umat Islam sujud ke arah Masjidil Haram bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah batu Hajar Aswad. Yesus pun, David pun, Abraham pun dulu sujud ke arah Bait Allah. Bukan berarti Yesus, Abraham, dan David menyembah Bait Allah. Dan terima kasih atas kejujuran Anda bahwa dulu para nabi mempunyai arah kiblat. Sekarang arah kiblatmu siapa? Satu. Dan kedua, pertanyaan saya tadi kok nggak disinggung. Apa perbedaan mezbah dengan Bait Allah? Dan seperti apa bentuk mezbah dan Bait Allah? Kenapa? Kenapa Anda menghindari pertanyaan saya? Karena bentuk mezbah, bentuk Bait Allah seperti di Ka'bah persegi 4. Ada di dalam Kejadian, ada di dalam Yehezkiel. Jangan tertawa kau. Jawab. Seperti apakah bentuk mezbah itu? Ada berapa jenis mezbah itu? Seperti apakah Bait Allah itu di dalam Bible? Terima kasih orang sehat. Abai, Mei, Arman, JBK, terima kasih. Jangan termenung. Anda senantiasa merangkai kata dan bersilat lidah, tapi tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Sekarang 3 pertanyaan saya buat Anda. Bagaimana itu bentuk mezbah? Bagaimana itu bentuk Bait Allah? Ya. Tadi satu lagi apa teman-teman? Lupa aku tadi. Kemudian apa tadi ya? Lupa aku. Teman-teman, ada yang ingat gak? Bagaimana bentuk mezbah? Bagaimana bentuk Bait Allah? Jelaskan ukurannya. Gitu. Kemudian yang terakhir,
Sejak kapan Yesus mengajarkan doa dan bersujud ke Guang Maria? 3 pertanyaan saya. Jawab dulu, baru kamu jelaskan yang lain. Jangan terguncang kamu, menang lagi. Rak meda meda berim rak ibrit. Meda berim rak ibrit. Gas Nandar. Kamu ini. Nggak ada perlawanan nih, payah nih RK. Aduh, kau bilang nggak, nanti sultanku datang, kau pening. Loh, Sultanku datang kau pening. Yang ada di pikiranmu itu. Udahlah Nandar, kamu bilang nggak ada perlawanan, nanti sultanmu datang kau pening. Gas saya. Pikiranmu koin mulu, aku ngomong perlawanan debat. Terima kasih untuk Yonatan Nandar. Yonatan Nandar dia bilang Yesus tidak mengajarkan tentang nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Nandar, kamu bicara tentang teologi, masalah puji-pujian, kamu salah besar. Saya paham betul masalah itu Nandar. Nih Nandar ya. Dalam Matius pasal 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyi apa ini Nandar? Sesudah menyanyikan nyanyi-nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Kalau kita lihat sesuai dalam bahasa Yunaninya, dia bilang apa Nandar? Nandar, Kai apa? And having sung a hymne. Kamu tahu nggak nyanyi-nyanyian himne itu seperti apa? Nyanyi himne itu siapa? Itu nyanyian himne. Kau mau cari sampai di Mazmur, pakai dalam nyanyian Mazmur pun itu nyanyian puji-pujian semua. Raja Daud pun menyanyikan puji-pujian. Himne di situ. Musik-musik klasik semua itu bermula dari mana semua itu Nandar? Jadi kamu bilang Yesus tidak mengajarkan puji-pujian, kamu salah besar. Matius 26 ayat 30 mengajarkan tentang puji-pujian. Di mana Nandar? Jadi kamu jangan fitnah, jangan hoax Nandar. Kamu jangan bohong-bohong Nandar. Kamu ngadi-ngadi, betul itu. Kemudian poin berikutnya Nandar. Nih Nandar ya, saya tunjukkan data. Kamu jangan kabur-kabur kemana-mana Nandar ya. Nih. Kamu tadi bilang bahwa Nabi Muhammad menyembah apa? Menyembah apa Nandar? Tidak menyembah ke arah kiblat kan? Nih, saya buka di Mas Al-Baqarah 115. Nih, Al-Baqarah 115 dia bilang apa? Hanya milik Allah timur dan barat, kok Allah timur dan Allah barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah, sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Ayat ini membuktikan sampai merujuk pada Al-Baqarah 144, Nabi Muhammad tidak menyembah kiblat di arah Yerusalem sebelum kiblat itu dipindahkan. Jadi di mana dia menyembah? Di mana arah kiblatnya? Nih, saya buka lagi Nandar. Nih. Di sini dalam asbabun nuzulnya, ini fatal nih Nandar, asbabun nuzulnya. Wajah Allah berarti zat, ridho. Sedangkan yang dimaksudkan di sini arah kiblat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bisa menentukan arah kiblat, alasan tertentu, maksud dan gambar. Nih, asbabun nuzulnya. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata ayat ini maksudnya engkau boleh sholat sunnah kemanapun arah unta yang engkau tunggangi. Jadi tergantung arah unta yang ditunggangi, arah kiblatnya sesuai dengan Al-Baqarah 115. Jadi kamu bilang Nabi Muhammad menyembah arah kiblat, kiblatnya di mana? Bukan di Yerusalem, tetapi dalam Al-Baqarah 114 asbabun nuzulnya mengikuti arah unta. Itu gimana Nandar? Kamu bilang Nabi Muhammad menyembah ke arah kiblat. Kiblat di mana? Al-Baqarah 114 asbabun nuzulnya ke arah sesuai ikutan unta. Kamu jangan ngadi-ngadi Nandar. Kemudian Nandar, satu pertanyaan saya. Oh sabar, di terakhirnya. Kamu berbicara tentang mezbah. Kejadian pasal 8 ayat 20. Kejadian pasal 12 ayat 7. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah di situ Nandar ya. Wajiven Noah mizbeah mezbah untuk Adonai, untuk Allah.
Nah di situ Nandar, bukan mesbah yang dimaksud memang bentuknya kotak, tetapi bukan mengacu pada mesbah yang diacukan kiblat yang diurukan pada Mekah. Tidak, kalau sama di mana persamaannya? Gak ada perbedaan. Bahkan kalian menyembeli unta sesuai dengan sirah nabawiyah. Si Abdul Muthalib ke-10 unta itu kan tertulis nih itu Nandar. Kemudian Nandar, satu pertanyaan saya lagi, 2 pertanyaan saya kamu belum jawab, 1 pertanyaan kamu belum jawab, plus tambah 1 pertanyaan lagi Nandar. Tahun berapa dipindahkannya kiblat itu dari Yerusalem ke Mekah? Jawab Nandar, hanya angka loh, gampang loh ini Nandar. Jangan main-main, kita main berbicara tentang data nih. Jawab kau Nandar. Sudah? Wah, baik, dimulai waktunya. Diterima. Inilah orang yang apa ya? Makanya orang Kristen itu perlu belajar. Masa kalah sama saya? Saya memahami Alkitab sampai original teksnya loh ya. Kalian memahami Quran salah. RK, coba lihat ini RK. Tata cara sholat di kendaraan. Apakah sholat di atas kendaraan harus menghadap kiblat? Saya RK. Jadi di dalam Islam itu ada klausul. Umat Islam ketika sholat wajib mengarah ke kiblat. Tetapi ketika safar, ketika berpergian, saya kalau naik kereta, biasanya saya sholat. Sholat saya, misalnya saya lagi ke Surabaya nih, dari arah Cirebon atau dari Kuningan kan nggak ada stasiun ya teman-teman ya. Jadi dari Cirebon itu, saya dulu berangkat jam berapa itu ya? Jam 8 atau jam 9 malam. Terus nyampe Surabaya itu jam berapa? 6 atau jam 5. Ini kan sholat subuh tuh. Saya ngarahnya bukan ke arah kiblat Masjidil Haram, tetapi sesuai dengan arah duduk saya. Itulah rukhsah namanya, keringanan. Ini yang nggak ada di dalam Kristen. Kemudian pahami, baca ayat itu, konteks ayat itu tentang berbicara tentang apa. Itu yang kamu tidak pahami. Tata cara sholat di dalam Islam ini sangat kompleks loh. Bagaimana orang sedang sakit, orang sedang perjalanan ya. Kalau saya sedang mukim nih di rumah saya, ya wajib arahnya ke kiblat. Kecuali saya lupa. Misalnya saya pergi ke Papua nih, ini arah kiblat mana nih? Nggak ada orang, nggak ada kompas, saya sholat aja. Ternyata pas selesai sholat, Nandar salah kiblatnya. Nggak apa-apa. Karena Allah itu menguasai timur, barat, utara, selatan. Itu satu, sudah terjawab. Saya yakin orang-orang Islam yang belajar tentang fikih ya, fikih munakahat, fikih tentang nikah, fikih sholat ya, fikih tentang sholat, tahu masalah ini. Kamu bertanya dengan lantang, dengan gemetar, tidak tahu tentang esensi sholat. Nah, Yesus itu tidak pernah mengajarkan orang Kristen nyanyian. Saya sudah katakan, kalau Yesus beribadahnya dengan nyanyi, tentu sudah berapa puluh buku yang Yesus ciptakan bentuk nyanyian. Nggak ada. Kidung jemaat itu yang ngarang Kristen. Contoh, kasih sukacita, mujizat itu nyata, lain sebagainya. Itu karangan Kristen. Yesus di Bukit Zaitun itu, yang menceritakan dia bernyanyi itu adalah pengarang. Yesus sebenarnya sedang memuji Allah. Teu aya daya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung la haula wala quwata illa billah. Tapi yang nulis Yesus sedang nyanyi, padahal Yesus sedang berhikmat. Teu aya daya sareng kakiatan la haula wala quwata illa billah. Yang nulis, oh Yesus sedang nyanyi, padahal sedang memuji. Beda pujian dengan nyanyian. Nah, pertanyaan saya tidak secara spesifik Anda jawab. Pertanyaan saya, bagaimana bentuk mezbah? Apa perbedaannya dengan bait Allah? Kamu deskripsikan.
Ditanya suruh mendeskripsikan, kamu tidak bisa. Sedangkan semua pertanyaanmu sudah saya jawab. Rupanya kamu memang berputar-putar. Harusnya nih deskripsikan. Mezbah ini seperti ini. Bait Allah seperti ini persamaan mezbah dengan bait Allah, dengan Baitullah di Masjidil Haram, ini perbedaannya, ini persamaannya. Tadi yang saya tanyakan, kenapa orang Kristen nyembah patung? Arah kiblatnya kok ke goa, sujudnya ke goa. Di mana Yesus ngajarin? Kamu nggak jawab juga. Nih, ini kenapa orang-orang bersujud di bawah patung Bunda Maria, Goa Maria? Ya, banyak hal ini terjadi nih di gua-gua Maria ini. Jangan garuk-garuk kepala kamu. Ya, mereka membuat patung. Kalau memang ini liturgi sakramen yang dipalidasi oleh Yesus, tidak masalah. Yesus nggak pernah bikin patung Bunda Maria, wahai ibuku, shalom, deposi Maria, doa novena. Tolong jelaskan. Kalau lagi jelaskan, jangan sambil emosi. Kalau sambil emosi kadang nggak nyambung. Santai aja. Jangan nangis kamu. Nanti ya. Bentar ya. Ya. Nih, kabar. Jelaskan satu persatu, jangan ini dulu. Oke, jadi Nandar ini kemana-mana ya. Gini Nandar ya, saya jelaskan dulu pertama. Poin pertama Nandar. Berbicara tentang ruangan Maha Kudus. Di dalam ruangan Maha Kudus itu, dalam kondisi ruangan Maha Kudus itu Nandar, ada 3 ruangan. Ruangan pertama Nandar, ya, itu ruangan Maha Kudus. Kedua namanya ruang kudus. Ketiga halaman. Nah, bagaimana orang Kristen itu mempraktekkan itu di dalam gereja itu seperti apa? Kalau kita lihat dalam tata perayaan Ekaristi Nandar ya, saya jelaskan kamu Nandar. Ini orang-orang Kristen pun harus paham soal ini. Ya. Dalam tata perayaan Ekaristi ada sebuah liturgi. Ya. Liturgi itu teman-teman berbicara tentang sebelum anak domba Allah. Lihatlah inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Itu kan di atas altar. Nah, ketika anak domba Allah itu turun, sebelum melakukan itu, ada berbicara tentang kudus, kudus, kudus. Di atasnya Kyrie, Kyrie. Kudus, 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 bagaimana kita mempersiapkan hati secara hakikat untuk menerima anak domba Allah yang akan turun dari altar menuju kepada pelataran itu. Kamu harus paham. Jadi orang Katolik itu betul-betul bagaimana dia betul-betul kusuk dalam sebuah tata perayaan Ekaristi. Anda. Sebelum masuk dalam komuni, itu ada persiapan kudus, 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 pembersihan, bejana. Dan di atas altar itu hanya imam, hanya pastor yang ada di atas. Dan dia memecah-mecahkan roti itu, dia turun ke bawah ke dalam sebuah halaman, sebuah altar. Jadi menggambarkan anak domba Allah yang ada dalam kekudusan itu, dia turun ke bawah. Dan diterima. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah untuk mengenang akan daku. Nah itu makna dalam tata perayaan Ekaristi. Masih banyak. Kemudian Anda, kita tidak lagi berbicara soal yang lain-lain Anda. Masalah kiblat Bunda Maria. Enggak. Dalam Konsili Trente pun, kami tidak menyembah kepada Maria, siapa bilang? Bahkan dalam sebuah ajaran gereja Katolik ada sebuah ikon di mana Bunda Maria membuat tangan seperti ini, menggendong anak, yaitu anak bayi Yesus. Tetapi dalam istilah ini, kenapa Bunda Maria disebut Bunda segala bangsa? Karena memang ada janji keturunan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan juru selamat. Mesias, kabar baik dalam Kejadian protoevangelium dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menjanjikan inna dina inda islamu di dalam Taurat. Tetapi Allah menjanjikan juru selamat, bukan inna dina inda islamu. Tidak.
Kalau ada dalam Taurat, silakan kamu buktikan. Tidak ada. Balak akan menjanjikan juru selamat, proto evangelium. Kemudian berbicara tentang misbeak, tentang mesbah. Mesbah di situ, Nandar, bukan seperti mesbah yang ada di Mekah. Tidak ada. Kemudian saya menjawab lagi, ya, saya menjawab lagi beberapa poin, yaitu terkait dengan orang Samaria dalam Yohanes pasal 4. Orang Samaria itu pada saat itu percaya bahwa pusat ibadah Israel seharusnya tidak di Bukit Sion, melainkan di gunung namanya Gerizim. Gerizim ini, mereka berpendapat bahwa Gerizim ini adalah situs pengorbanan Israel pertama dalam Ulangan pasal 27 ayat yang keempat. Dan itu menjadi sebuah pusat pengorbanan leluhur bangsa leluhur Israel, yang meyakini, orang Samaria meyakini bahwa Betelnya Yakub, gunung Morianya Abraham, gunung Gerizim adalah tempat yang sama. Dan keyakinan ini dengan dasar yang sangat kuat, Nandar. Ada dasar-dasar yang digunakan. Jadi Gerizim di situ adalah di mana tempat, makanya Yesus bilang kamu tidak menyembah lagi gunung-gunung itu, tetapi kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Saya akan menjelaskan secara hakikat. Tetapi kamu jawab pertanyaan saya dulu, Nandar. Kamu jawab pertanyaan saya. Tahun berapa? Kok susah sekali menjawabnya? Tahun berapa kiblat itu dipindahkan? Jangan kemana-mana kamu, Nandar. Orang tanya lain, jawabnya lain. Cukup jawab tahun 200, 300. Clear kan? Malah mutar. Dijawab. Aduh. Lain ditanya, lain dijawab. Malah gua yang dituduh lain ditanya, lain dijawab. Nah, ini ya. Perpindahan kiblat terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban, bulan ke-8. Jelas ya? Sudah. Oke. Nah, kedua, aku gampang kalau jawab itu langsung, RK, nggak seperti kamu. Yang saya tanya, ini kenapa kiblatnya jadi goa dan patung? Banyak orang bersujud di bawah patung. Saya bukan fitnah, RK. Saya itu pernah ke Gua Maria. Salah satu Gua Maria di Kuningan, Jawa Barat yang terkenal. Saya kunjungi, banyak orang minta di situ.